Makanya saya kira perlu kepala daerah yang punya pikiran sama ke depan kalau memang pikirannya buat masyarakat. Tapi kalau pikirannya untuk popularitas mungkin susah ya. Kalau jalan tidak benar, tidak baik, otomatis ekonomi juga akan terhambat. Kalau misalnya pemerintah daerah menetapkan penghasilan rata-rata per bulan itu UMK ya 2,1 kalau tidak salah ya. Saya rasa memang di kabupaten nggak merata gitu kan, bahkan juga kecil gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Kabar Priangan. Kembali bersama saya Zulkarnain Finaldi dalam acara podcast Kabar Priangan. Baraya, saat ini kita berada di Hotel Asri ya, di Taman Hotel Asri Plaza Asia. Saya bersama tokoh-tokoh Tasikmalaya nih, orang-orang hebat. Bapak kenalkan dulu ya. Ini Bapak MJ, Dr. Maulana Jana. Beliau adalah akademisi. Bersama kami juga ada Pak Haji Demi Hamzah, anggota Dewan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Satu lagi nih rekan saya yang sudah malang melintang di dunia pemerhatian, Kang Asep Cahyanto. Pembicaraan kita kali ini adalah tentang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya. Baraya, dalam beberapa bulan terakhir ini gonjang-ganjing terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya tentang infrastruktur ya. Jadi sejak beberapa tahun ini masyarakat Kabupaten Tasikmalaya gundah karena jalannya katanya jelek, sehingga gelombang demo terus terjadi ke Kabupaten Tasikmalaya, kantor bupati ya. Mereka menuntut agar jalan di wilayah mereka ini bisa segera diperbaiki karena berpengaruh terhadap pendidikan, ekonomi, apalagi masyarakat mengeluh karena sulit mengangkut hasil bumi karena jalannya jelek. Pendidikan juga sama, masyarakat terkendala, juga kesehatan. Akhirnya demo berulang kali terjadi. Bapak Bupati juga para pejabat berkira bahwa tidak ada anggaran. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada Pak Maulana nih. Bagaimana Pak Maulana pengamatan Anda terhadap demo yang berulang kali terjadi ini, gimana nih? Ya. Silakan. Baik, terima kasih Kang Jul. Mohon izin Pak Haji Demis, kemudian Pak Asep Cahyanto ya, kawan dan teman. Terima kasih. Terkait dengan persoalan di Kabupaten Tasikmalaya ya, terkait dengan infrastruktur terutama jalan ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang teori pembangunan gitu kan, terutama misalnya teori pembangunan yang digagas oleh Rostow, itu ada 5 tahapan ya. Pertama dari mulai tahapan tradisional, kemudian juga ada tahapan persiapan, lalu kemudian ada tahapan landas, tinggal landas, kemudian tahap kematangan, dan tahap konsumsi yang terakhir itu. Nah, kalau diukur oleh teori itu sebenarnya kan ini kan miris gitu Kang Jul ya. Pada posisi mana nih konteks pembangunan infrastruktur di di Kabupaten Tasikmalaya ini? Kalau dibilang tradisional juga kita kan sudah jauh ketinggalan dengan daerah-daerah yang lain ya, Pak Haji Demis gitu kan, Pak Asep gitu kan. Dengan tetangga kita aja misalnya di kota lah gitu kan. Kota kalau kita bandingkan kalau di bidang tradisional juga kagak ya, tidak ya. Tapi kalau lihat di Kabupaten Tasik ada beberapa daerah yang saya pikir cukup banyak ya, dari terutama di daerah-daerah pedesaan yang menurut saya itu perlu ditingkatkan infrastrukturnya gitu ya. Saya tadi mencoba untuk melihat data seberapa panjang sih jalan di Kabupaten Tasikmalaya ini gitu kan. Saya melihat di dalam data BPS itu ada sekitar 1.400 km panjang jalan di Kabupaten Tasikmalaya ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita prioritaskan gitu, jalan-jalan mana saja kan nanti itu ada prioritasnya gitu. Ada jalan desa, ada jalan kecamatan, ada jalan kabupaten, sama jalan
provinsi atau juga jalan pemerintah pusat gitu ya, negara gitu kan. Nah, nampaknya ini juga mungkin perlu klarifikasi gitu oleh pemerintah setempat, apakah pada posisi mana ini pola pembangunan di Tasikmalaya ini, apakah dalam tahap tinggal landas atau tahap menikmati gitu kan. Saya saja yang ada di daerah ya yang cukup dekat Kang Haji ya, di Lewisari ya, itu kan sebagai penopang ibu kota gitu ya, tiap hari saya ke kampus segala macam, itu jalan agak miris juga gitu ya. Itu yang dekat lah, yang sekitar 5 kiloan lah dari pusat ibu kota Lagebu ke Lewisari kan dekat gitu kan. Bahkan di situ juga ada daerah ada Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat, saya di belakangnya Kang Haji gitu kan. Tapi jalan agak kurang bagus lah gitu kan. Kalau dibilang jelek kan terlalu kasar, kurang bagus gitu kan. kurang bagus gitu kan. Terutama dari sini ketika masuk dari Taman Citerep masuk ke Cijoho itu kan, apalagi ke sana ke Panganten, ke Cidugalun, bahkan kalau ke ujung Cigalontang, Desa Parentas Pak Asep, itu kan perbatasan antara Garut dan Kabupaten Tasik gitu ya, itu jalannya juga menurut saya gitu ya tadi kurang bagus gitu kan. Padahal di situ Kang Asep itu ada tempat wisata Curug Ciparai itu, Cikarai. Kalau infrastrukturnya itu dibangun bisa jadi bisa jadi memancing atau menarik minat investor atau mungkin para untuk membangun daerah sana. Tapi kan jalannya tadi, persoalan jalan ini sangat luar biasa. Nah, ini mungkin dari sudut pandang saya. Jadi pertanyaan saya itulah, pada sudut pandang mana atau dari sisi tadi teori Rostow itu, Kabupaten Tasikmalaya ini apakah taraf menikmati kan juga kan tidak gitu kan. Jalan juga tadi rusak segala macam. Untuk awal lah gitu. Terima kasih. Nah, ini Kang Devi tadi disebutin bahwa beliau ini kayaknya berdekatan sama Kang Demi ya, jadi nyebutnya kurang bagus. Oh gitu Pak, sama-sama hijau atau gimana? Udah koalisi. Orang Sunda mah istilahnya herin kuleta. Kang Demi gimana nih, mewakili mungkin juga Kang Demi masuk panitia anggaran ya? Badan anggaran. Badan anggaran ya. Jadi betulkah Pemkab memang tidak punya uang untuk membangun jalan gitu? Sebenarnya saya sedikit komentar dulu tadi. Kurang bagus itu nggak jauh beda dengan rusak. Itu bahasa yang dibungkus. Tapi prinsipnya memang kami menerima kritikan itu memang sebenarnya bukan zaman hari ini saja. Saya ingat dulu jalan yang ke Sariwangi itu, zaman Pak Tatang punya villa di Malaganti. Itu rusak juga. Nah, itu periode Pak Tatang. Yang di periode PAU juga sama. Jadi persoalan infrastruktur ini memang kita ini harus cerita dari awal. Pemisahan kota kabupaten ini kan sebenarnya kalau kita mau jujur, kita ini pilot sebenarnya. Kabupaten itu pilot. Dan waktu itu, waktu Pak Sarip Wali Kota, Pak Tatang Bupati, sempat kita bersengketa dengan tentang aset kan. Nah, saya waktu itu sempat ngomong ke Pak Tatang Bupati, kalau memang kota tidak mau diajak untuk duduk bersama dan ngotot normatif gitu, terkait undang-undang, ya sudah, kita kasih saja dan kita sampaikan ke Kemendagri bahwa kita ini pilot. Kalau itu terjadi maka tidak ada wali kota, tidak ada DPR, semua dikembalikan menjadi kabupaten. Tapi kan nggak begitu. Ya artinya kita bisa saja melakukan itu sebenarnya sebagai wujud dari kebuntuan akan musyawarah ya. Tapi alhamdulillah pasca kepemimpinan Pak UU, kemudian Pak Wali Kota Budi waktu itu, pasca Pak Tatang, memang pemerintah provinsi menjadi mediator, dan itu salah satu tesis saya kan. S2 saya itu sengketa aset pemerintah kota kabupaten, itu jadikan tesis karena memang undang-undangnya harus sebenarnya bisa dikritik itu undang-undangnya, karena undang-undang itu copy paste dari yang lain, dari daerah yang lain. Iya, ya itu pelajaran untuk calon DOB nanti ke depan. Kan nggak mungkin semua aset yang ada di kota ini harus menjadi milik kota dan kabupaten
tidak punya apa-apa karena mereka tidak dipersiapkan. Iya, iya. Tidak ada kantor dinas di sana, Ya. clear, tidak ada apa-apa. Maka anggaran kita itu merangkak dari berapa, 12 miliar kalau nggak salah, terus sampai detik hari ini PAD kita 98 miliar kan, cuma 98 miliar PAD 98 fiskal kita, iya. Ya. Itu hasil dari 2001 ya, pemisahan, dan sampai hari ini 2023. Nah 98 miliar ini tentu harus kita dorong potensinya agar lebih meningkat lagi. Artinya apa? Ketergantungan kita terhadap APBN itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya. Nah, belanja kita hampir 3 triliun lebih. Lalu pendapatan kita dari mana? Kita punya DAUDK, sisanya berarti kalau 3, sekian triliun itu 98 miliar dari kita, sisanya 2, sekian dari. Nah, kan besar banget. Lalu kalau dulu zaman Pak Tatang itu ya, zaman periode Pak Bupati Tatang Barahawati sangat leluasa. Eksekutif ini sangat punya keleluasaan. Jadi di AU tuh terserah kita. Ya udah, kecuali yang belanja pegawai ya. Nah, pos belanja pegawai ini memang sangat luar biasa besar. Dari dulu ini yang harus terus kita dorong, dan kita minta bantuan senior agar ini bagaimana caranya kita bisa menghemat belanja pegawai Ya. lebih efektif, karena 70%. ya hampir 70% lah angkanya. Dan yang ngerinya lagi, kita melihat hari ini yang 30%-nya itu ada judulnya belanja publik, tapi itu bungkus saja. Contoh ya, ini untuk penanganan stunting, contoh ya. Makanya Pak Bupati kemarin bikin rapat serius banget dengan Forkopimda dan khusus membahas stunting, sehingga kita ini siaga stunting. Itu untuk stunting ini judulnya bagus, tapi kita breakdown ke bawah, subjudulnya penguatan kelembagaan, pendampingan, ataupun kalau makanan tidak tepat ya. Ini stunting ini, kalau kata Pak Bupati, saya meniru yang disampaikan, stunting ini kan ada zero stunting, ada juga yang sifatnya memang tidak boleh ini apa namanya, yang sudah terjadi harus kita rawat gitu. Yeah. Nah, seharusnya anggaran ini kan bukan ke zero stunting sekarang, tapi ke keluarga atau anak yang sudah stunting. Jadi fokusnya ke penanganan gizi dan lain-lain. Ini programnya salah. Jadi penanganan gizi itu kan ada banyak nih, ada makanan sampai berapa bulan gitu. Ini mereka kasih telur terus. Nah, sedangkan urusan makanan Kak, itu dilelang. Coba bayangkan, dilelang di kita ini. Nah, sekarang aja baru mau lelang, padahal kebutuhan mereka itu kan Udah harus jalan. gimana coba, dan itu problem. Nah, di jalan juga sama, di jalan, di proses infrastruktur. Hari ini sebenarnya kita ini cuma 36% kan, dibanding dengan total keseluruhan jalan kita itu 74%-nya bagus. 64%-nya bagus. 36%-nya belum selesai. Dan sekarang mungkin sudah berkurang angkanya ketika banyak jalan yang mulai kita perbaiki. Wilayah dari Mangurja di sana, Sukaraja, Ya. kemudian Cibalong, Cisempur sampai Kangunga sudah, kemudian mana lagi ada, kita sudah coba bangun itu. Nah, tapi persoalannya juga ini masalahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaannya juga sangat kurang. Kita investasi belanja barang, baik itu berupa infrastruktur ini, tapi jalan kita rusak oleh siapa? Kebanyakan. Coba kita koreksi ya. Banyak kita bisnis ilegal yang kita biarkan menghancurkan jalan, kemudian mereka tidak store apapun ke negara, tapi mereka sudah merusak lingkungan, dirusak juga jalan. Ini kan nggak fair menurut saya. Langsung to the point. Gesik misalkan seperti Iya. itu. Pasir ya. Tentulah pokoknya pengangkutan besar. Nah, kemudian apapun itu
industri atau jenis usaha apapun itu satu harus punya izin dan negara harus melindungi ya kan kalau yang berizin. Artinya gini, kalau emang punya izin jelas dong PAD-nya ke kita. Coba lihat, kita punya beberapa tambak udang ilegal menurut saya ya. Lalu kita biar kalau dulu masih bersih jelas. Ya. Pusat juga jalan sama mereka. Berapa yang masuk ke kita? Dan kita biarkan juga. Nah ini harus, menurut saya harus dikoreksi bahwa beban kita terkait penduduk tinggi, tapi tuntutan masyarakat P3K, guru agama yang hari ini masih belum jauh dari urusan kesejahteraan. Unduh wae gajinya sudah jelas di undang-undang desa itu dia 2 juta sekian udah dapat. Masa guru agama Ya. 100.000 setahun. Nah, ini kan saya sedih juga melihatnya, karena saya juga pernah madrasah ini ya dulu ya waktu kecil, yang tentu hari ini juga mungkin kesejahteraan para guru ngaji itu sedikit berkurang karena memang tidak ngetren lagi kayak dulu. Dulu kan sekolah agama itu wajib ya kita. Sekarang kan nggak tahu, kayaknya sudah mulai berkurang. Kemudian masyarakat juga mengandalkan pemerintah bangun madrasah. Pokoknya madrasah rusak, yang kewek harus perbaikan. Semuanya dibebankan kepada pemerintah. Meskipun sebenarnya memang pemerintah itu wajib hadir dalam setiap persoalan masyarakat. Tapi bahwa hari ini kita juga wajib memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa masa urusan-urusan yang kecil tidak bisa diselesaikan oleh desa. Nah ini kan dana desa ini sebenarnya ya seharusnya menjadi solusi persoalan minimal di tingkat desa. Saya mau ngambil contoh di Ciras kan ada pembangunan jalan, kemudian dibangun juga gedung desa 700 juta, itu tidak dari biaya negara, tapi ditanggung oleh satu orang masyarakat sana yang memang sudah berdaya. Nah artinya kalau teori pembangunan yang disampaikan Rakanda ini, kita ini belum badai menyat juga belum menikmati apalagi kan. Pas landas can hurung kan baru kapanan karena kelima juga gitu. Jadi tapi insya Allah ya saya sih optimis, mungkin ini juga beberapa solusi yang kita coba gali, salah satunya DOB karena memang ada ketimpangan fiskal. Gini loh, rasio penduduk kita, jumlah luas wilayah yang secara politis juga kita penyumbang kursi terbanyak di DPR RI, itu kan jomplang dengan Jawa Tengah, Jawa Timur yang jumlah penduduknya juga sangat di bawah kita. Nah ini sebenarnya ini tuh adalah kebutuhan bagi Jawa Barat. Artinya gubernur dan seluruh elemen masyarakat harus mendorong DOB. Kalau DOB kita sekarang ada 6, 8 tambah Subang Utara, Tasik Utara juga sedang berproses. Saya kira kalau Tasik ini kemudian Selatan Utara, maka hari ini kewajiban pusat untuk membiayai pemerintah daerah itu bagi Kabupaten Tasik akan lebih ringan karena aparaturnya dibagi, jadi beban aparaturnya berkurang. Kemudian nanti DAU-nya ada. Saya kira itu tinggal bagaimana ini mengefisiensikan, tidak lantas belanja pegawai ini tinggi. Artinya reformasi birokrasinya harus mulai kita dulu. Makanya kita di Tasik ini pelan-pelan Pak Bupati melakukan upaya itu dengan merampingkan jumlah SKPD, dan itu teramping di Jawa Barat. Malah di Indonesia kalau nggak salah kita paling sedikit. Satu dinas aja kan belanjanya itu gede banget. Satu dinas. Nah ini ada mungkin karena ya Pak Bupati punya PR besar karena beliau ini tamu di birokrasi ya. Dan siapapun yang jadi eksekutif kepala daerah itu pasti jadi tamu karena tuan rumahnya itu sekda dan seluruh jajaran gitu. Nah, artinya semangat reformasi birokrasi ini harus didorong. Kemudian pegawai negeri sipilnya harus, ASN-nya harus efektif. Jangan sampai kerja nunggu ada anggaran, padahal lu gaji itu untuk apa? Kan jadi pertanyaan selanjutnya begitu kan. Kok ini nggak ada anggaran Pak? Bagi saya itu jawaban yang belum bisa saya masuk ke nalar itu.
kok nggak ada anggaran, maksudnya masa untuk melayani aja nggak harus pakai anggaran, gitu ya. Tapi karena mungkin ini menjadi sebuah kebiasaan, kalau nggak ada anggaran nggak kerja, jauh tertinggal oleh semangat BUMN, kementerian. Itu mereka udah jauh lebih profesional, apalagi swasta kan. Di Pemda ini orang masih santai-santai, tapi di swasta nggak masuk 3 hari, nggak masuk 1 minggu udah keluar. Di kita masih sulit, aturannya tidak sesakit gitu untuk bisa memberikan punishment and reward. Nah, kembali lagi ke anggaran, saya kira potensi-potensinya sebenarnya belum banyak digali saja. Kenapa? Investasinya diganggu. Di kita ini orang mau investasi gimana? G2G-nya juga saling bunuh, ya kan? Satu bikin terminal di sini, satu dipotong di sini. Padahal kan seharusnya Tasik, kota kabupaten ini bersinergi, ya kan? Boleh banyak hotel di kota Tasik, tapi silahkan berwisata lah di Kabupaten Tasik. Ini kan sebenarnya untuk siapa sih? Negara ini kan untuk masyarakat. Oh, yang belanja di Cikurubuk orang kabupaten, yang belanja di Ampel di orang kabupaten juga. Sebenarnya Tasik ini nggak ada kabupaten kota secara kultur ya, tapi dipisahkan oleh oleh status administratif, dan kemudian dihancurkan juga oleh penguasa administratif kan. Mau bikin PDAM mah gitu kan, bagi saya itu lucu loh ya Pak, kebijakan-kebijakan seperti itu. Kenapa nggak duduk bersama pemerintah kota kabupaten, kita rumuskan ini APBD-nya bareng-bareng. Ini kira-kira bagusnya gimana bersinergi? Oke. Isu tentang ekonomi kreatif. Nah, di kabupaten didorong apanya? Oke, ini produknya dari kita nih. Marketingnya di kota. Kan bisa begitu. Semuanya bisa disinergikan lah. Apa sih yang nggak bisa dikerjasamakan toh untuk kepentingan masyarakat ya? Makanya saya kira perlu kepala daerah yang punya pikiran sama ke depan, kalau memang pikirannya buat masyarakat. Tapi kalau pikirannya untuk popularitas mungkin susah ya, karena potensi kita banyak kan. Kita punya gula aren terbaik di Indonesia sebenarnya potensinya. Kita punya laut yang masih perawan dan ikan-ikannya masih bagus karena pengantaran juga ngambil dari kita. Kemudian kita punya potensi wisata yang banyak. Saya pernah punya ada teman, saya bilang bisa nggak dibikinkan dalam 3 dimensi gitu kan? Itu Sungai Cimedang ternyata setelah dibuatkan luar biasa, dibikin seperti di Venezia di Italia, dan bisa begitu. Saya bilang ini tinggal kan ada pemodalnya juga aman, digarasi oleh pemerintah daerah. Jangan sampai yang investasi di Tasik ini kemudian setelah dapat ini diganggu oleh oknum birokrasinya diganggu kan? Diganggu juga oleh masyarakat sekitar, oknum organisasi. Gimana mereka mau investasi? Putra daerah saja diganggu, apalagi saya kan? Nah, ini iklim yang buruk, Pak. Nah, jadi saya kira Tasik ini harus mulai berubah pikirannya, harus mulai terbuka terhadap investor, karena juga kita ini nggak mungkin bisa mengandalkan terus anggaran pusat, kan malu juga sebenarnya. Itulah. Jadi tapi awalnya dari sejarahnya ya, bahwa kita ini kondisinya mungkin dari pemekaran wilayah itu sampai sekarang belum selesai ya. Nah, saya punya pandangan lain nggak tentang kondisi jalan ini nggak saya? Sebagai pemerhati nih Kang Jul. Apa yang menjadi pertanyaan tadi kepada Kang Maulana, dan Kang Maulana seolah-olah menyampaikan undang-undang selalu sebetulnya dan mengkritik secara halus bilang itu. Dilihat dari teori Rostow katanya. Kita itu dalam landasan yang mana kita dari 5 landasan Rostow. Jangan-jangan apa yang ingin disampaikan beliau itu jangan-jangan kita baru tahap keduanya saja, seperti begitu kan? Tapi beliau itu mengkritik secara halus. Memang harus kita akui ya bahwa jalan itu merupakan salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan bagi masyarakat. Maka wajarlah kalau kemudian berbagai daerah di Kabupaten Tasikmalaya mengadakan demo ya, untuk mendapatkan perbaikan dari pimpinan wilayahnya. Itu wajar, karena
infrastruktur jalan itu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Kalau jalan tidak benar, tidak baik, otomatis ekonomi juga akan terhambat. Dengan jalan yang jelek, ya, itu waktu tempuh dari suatu tempat ke wilayah yang jalannya jelek itu akan lama, lalu juga akan berbahaya karena bolong-bolongnya jalan itu. Otomatis si pihak pengusaha transportasi akan menaikkan pungutannya, jasanya terhadap pengguna itu. Dari sisi itu maka kemudian akan terjadi, ya, output dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh wilayah di mana transportasi jalan wilayah yang bersangkutan tidak baik, tidak akan efisien, akan mahal. Ya. Itu yang penting dikuasai. Nah, justru bagi saya ingin bertanya kepada Kang Maulana sebagai dokter dalam ahli kemiskinan yang tahu persis tentang teori pembangunan. Nah, kalau dilihat dari itu ya, taruhlah kita ini masih dalam tahap kedua dari sisi teori Rostow itu. Kira-kira penyebabnya apa, Kang MC? Apakah dari teori modernisasinya yang salah, bahwa nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya itu tidak memiliki mentalitas untuk pembangunan yang lebih baik? Atau jangan-jangan itu bukan karena mentalitasnya sudah ada, ya, niat untuk berjuang hidup lebih baik sudah bisa kita lihat. Ada orang yang masih jam 7 rasa di kabupaten sudah tidak ada. Orang-orang tuh begitu sholat subuh ya sudah keluar rumah mencari nafkah kan. Bahkan pulang adalah larut malam setelah maghrib misalkan. Nah, dengan demikian berarti semangat juang untuk mencari kehidupannya lebih bagus. Berarti nilai-nilai budaya untuk bekerja kerasnya ada. Nah, jangan-jangan itu mungkin dari teori ketergantungan kan? Strukturlah yang membuat kemudian masyarakat itu miskin. Ya gini, memang problem negara-negara berkembang atau dalam bahasa teori pembangunan itu adalah negara periferi ya, negara-negara pinggiran itu problemnya dari sudut pandang Rostow tadi gitu kan, ada sudut pandang tentang proses perubahan dari tradisional ke persiapan itu juga kan perlu pematangan sumber daya manusia gitu kan, nggak bisa ujug-ujug gitu kan, apalagi misalnya dari persiapan ke landas itu juga kan memerlukan satu terobosan sumber daya manusia yang luar biasa gitu kan. Negara-negara maju kayak model Amerika misalnya ya, atau mungkin negara-negara yang ada di Eropa itu ada satu tradisi di mana penyiapan SDM itu penting, misalnya lebih penting gitu kan. Tetapi itu kan tidak serta-merta begitu saja jadi gitu kan. Contoh misalnya kita di kawasan Asia ya, Singapura misalnya ya. Singapura itu kalau lihat indeks pembangunan manusianya itu kan sekitar 80 ya dari World Bank gitu kan. Lokasinya kecil kan, geografisnya kecil gitu kan, dibandingkan dengan Indonesia kan yang begitu luas gitu kan ya. Singapura kecil, bahkan di pulau juga di petanya juga kan nggak kelihatan, tetapi dia unggul dari sisi sumber daya manusia. Karena apa? Yang dilihat pertama adalah IPM di bidang pendidikannya gitu kan. Kemudian yang kedua adalah berdampak kepada persoalan ekonomi gitu kan. Ketiga kesehatan gitu kan, makanya nilainya 80 gitu kan. Kita Indonesia ini gitu kan itu 55 indeksnya gitu kan. Itu kan jauh dengan Singapura yang notabene tetangga kita gitu kan. Nah, kalau konteks Tasikmalaya kan gitu kan ada problem juga. Misalnya tadi persoalan tadi kita mau pindah dari dari tahap tradisional ke persiapan juga ada problem pendidikan Kang, saya melihat gitu kan. Dan itu membuat tadi misalnya etos kerja segala macam. Betul, orang Tasik misalnya gemar bekerja, tapi dari sisi kemampuan berpendidikan gitu kan ya. Saya melihat rata-rata kan itu belum bisa menyelesaikan 12 tahun sekolah wajib pendidikan itu gitu kan. Dan itu baru setaraf SMP gitu kan. Nah, dengan kualitas seperti ini juga sebenarnya tadi berdampak pada persoalan ekonomi gitu kan. Apalagi kalau dikaitkan dengan kesehatan segala macam. Jadi memang pemerintah di sini perlu secara bertahap, secara bersinergi gitu kan. Tidak hanya persoalan infrastruktur saja yang akan dibangun, juga infrastruktur manusianya gitu kan. Sehingga bisa lepas landas nanti gitu. Dan itu perlu waktu. Makanya dalam dulu waktu zaman Soeharto itu sebenarnya konsep pembangunan repelita itu kan terukur. Ya. Kalau sekarang ketika rejim reformasi ini masuk gitu kan,
rasa-rasanya terlalu nggak terukur gitu Kang. Kalau kita lihat dalam teori itu gitu kan, teori lepas landas tadi sampai kepada teori bagaimana kita merasakan tentang pembangunan, tapi di situ kita kan punya optimisme bahwa memang tidak boleh putus asa gitu kan ya. Apalagi misalnya pada pemangku kebijakan Kang Demis, misalnya Pak Haji Demis, kemudian juga Pak Ade Sugeng, saya pikir bisa. Kalau tadi misalnya pola pembangunannya itu secara bertahap, selesaikan dulu pendidikan, masuk ke infrastruktur atau ekonomi segala macam gitu kan. Kalau konteks tadi misalnya kemiskinan Kang, saya melihat di Kabupaten Tasik ini kan juga berdampak pada pendidikan kan. Dari pendidikan itu di kita kan punya sekitar 20, Jawa Barat ini punya 27 ya kabupaten ya, Kabupaten kota ya. kabupaten kota itu, dan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tasik ini cukup rendah gitu kan ya, di bawah gitu kan, dan itu salah satunya pendidikan gitu kan, dibandingkan dengan kota yang udah 80 gitu kan persen. Kota Tasik masih Kabupaten Tasik masih di 60 atau 70, 65 ya, 65 gitu kan. Ini juga problem gitu kan, berarti kan tingkat pendidikan pasti berefek kepada income, penghasilan. Kalau misalnya pemerintah daerah menetapkan penghasilan rata-rata per bulan itu UMK ya, 2,1 kalau tidak salah ya. Saya rasa memang di kabupaten nggak merata gitu kan, bahkan juga kecil gitu kan. Ada juga para pegawai yang kerja itu paling di bawah itu Kang. Jadi kemiskinan tadi berefek dari persoalan pendidikan, masuk pada kesejahteraan segala macam gitu kan. Nah, saya ingin memberikan contoh misalnya kenapa Jepang maju. Ini contohnya. Meskipun memang dulu kan pernah digempur oleh Amerika gitu kan ketika Perang Dunia Kedua gitu kan. Nah, ada satu etos yang dibangun oleh Jepang itu, dia mencoba menarik persoalan etos kerja manusia Jepang itu dari sisi nilai keagamaan, agama Tokugawa, atau dalam bahasa mereka itu agama Shinto gitu kan. Dia sangat komitmen dengan nilai itu, tapi jadi spirit, bukan jadi identitas, tapi jadi spirit untuk bekerja gitu kan. Orang bekerja tidak malas-malas, itu di sana gitu kan. Tidak dijadikan kampanye politik. Nah itu itu di Jepang, dan dia berhasil 25 tahun itu dia mampu mengejar ketertinggalan dari Amerika Serikat gitu kan. Nah, pada saat itu kan ada yang disebut dengan restorasi Meiji gitu kan, itu kan. Itu yang pertama kali dikumpulkan oleh Perdana Menteri itu kan bukan militer, tapi yang dikumpulkan itu para guru, para dosen, supaya mereka bisa mendidik masyarakat agar memiliki etos kerja, semangat yang tinggi gitu kan. Ini penting. Jadi kalau persoalan Tasik misalnya tadi infrastruktur itu kan dampak ya. Pendidikan gitu kan menurut saya harus diperbaiki salah satunya gitu kan, supaya kita bisa menanam orang lebih banyak, punya sumber daya manusia yang handal. Kalau enggak, saya pikir susah. Sekaya apapun negara, kalau sumber daya manusianya lemah, nggak bisa mengolah. Eropa itu kering, tapi sumber daya manusianya luar biasa. Singapura juga sumber daya alamnya kecil, tetapi sumber daya manusianya kaya gitu kan. Kalau saya pernah dikuliahi juga Kang di waktu kemarin S3 itu, kalau kita memilih misalnya Indonesia, kemudian Brazil, kemudian India dan Singapura, maka saya akan memilih Singapura karena di situ tahap kesejahteraannya sangat luar biasa gitu kan, kalau dibanding dengan yang ada negara-negara yang ada itu gitu kan. Meskipun memang dari sisi demokrasi kan tidak seperti di kita, tapi dari sisi tarafnya nah gitu. Nah ini kan persoalan yang memang menurut saya pemerintah harus punya skala prioritas dalam konteks pembangunan gitu kan. Apakah memang tadi persoalan pendidikan dulu, kemudian juga infrastruktur dan lain sebagainya seperti itu. Ya, jadi tapi kan ini jadi izin dulu komen sebelum saya lupa. Maka silakan ya kan. Apa yang disampaikan oleh Kang MJ ini seolah-olah porsi daripada teori modernisasi nilai-nilai budaya, termasuk juga agama yang dicontohkan oleh beliau adalah di Jepang memiliki pengaruh yang kuat terhadap kemajuan suatu wilayah, suatu masyarakat, suatu bangsa. Saya rasa memang saya akui bahwa nilai budaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan suatu masyarakat. Banyak itu penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Namun jangan lupa dalam sisi pandangan teori ketergantungan yang lebih banyak mengambil dari teori-teorinya Marx, teori kiri, itu justru berbedanya maju antara bumi wilayah utara dengan bumi wilayah selatan atau negara maju dan negara berkembang itu lebih disebabkan karena persoalan struktur lah yang membuat mereka miskin. Contoh apa struktur yang dimaksud dengan struktur oleh saya itu?
contoh yang mengejala di dunia adalah suatu sistem yang disebut dengan sistem kapitalisme, di mana pelaksanaan ekonomi itu didasarkan nilai-nilai jual suatu komoditas itu berdasarkan adalah demand dan supply. Nah, mereka menganggap bahwa kalau kita sudah menyerahkan kepada mekanisme pasar, itu dianggap adil. Karena seseorang kalau ingin kaya bekerjalah dengan keras gitu kan, seperti itu. Nah, namun dilihat dari sisi teori ketergantungan, itu tidak adil kan? Mengapa tidak adil? Karena gini, semua orang, semua negara berangkat dari waktu yang tidak sama masanya. Kalau kita lihat hubungan dibandingkan antara individu dan individu yang satu, semua orang berangkat dari kekayaan yang berbeda. Yang satu dilahirkan di orang tua cukup, yang lain dilahirkan dari orang miskin. Nah, orang yang memiliki modal atau kapital, kemudian misalkan mendirikan pabrik, dan pegawainya adalah dicari dari masyarakat yang tidak memiliki modal, sehingga mereka menjadi buruh. Nah, manakala kemudian di dalam teori kapitalistik itu saya ingin untung sebesar-besarnya, profit setinggi-tingginya, otomatis dia akan membayar upah serendah-rendahnya. Dan mau tidak mau, Pak Haji Deni, mereka itu ya tidak bekerja, saya tidak dapat uang. Untuk bekerja, saya menjadi bekerja itu ya apa di situ yang kehadiran negara ada, kita memiliki upah minimum regional, keberpihakan kepada rakyat miskin. Demikian juga terkait dengan jeleknya jalan, Kang Monajana. Saya rasa memang tadi telah disampaikan bahwa Pak Deni itu untuk anggaran pegawai itu sampai 70%. Nah, apakah yang 70% itu sudah dilakukan dengan baik penggunaannya? Jangan-jangan Pak Deni itu digunakan untuk studi banding. Nah, kan itu tidak keberpihakan. Coba kalau yang sekian persen untuk studi banding itu diserahkan kepada persoalan. Memang ada yang salah dengan studi banding. Salah, ada. Tidak salah semuanya. Nggak ada yang salah kalau memang studi bandingnya memang tidak jelas. Nah, itu hanya pindah kamar, kemudian datang ke sana, balik lagi tidak dapat studinya. Bocoran. Itu bagi tapi bagi saya lebih halus. Pemerintah Jokowi hari ini, Pak, itu sangat sangat tegas memotong biaya-biaya itu. Sehingga pilihan kunjungan kerja hari ini tuh buat apa? Karena kecil SPPD-nya juga sebenarnya. Jadi kita ini bisa dilihat nanti Pak Asep itu berapa sih sebenarnya? Ya saya sepakat dengan itu. Nah, kembali lagi ke yang tadi, saya sependapat bahwa ini memang pemberdayaan masyarakat harus menjadi yang utama. Peningkatan IPM harus jadi yang utama. Kan gini, infrastruktur ini adalah modal sebenarnya, investasi pemerintah. Kemudian dari investasi tersebut harus berdampak ekonomi. Kan begitu kan maksudnya kan? Nah, sekarang gini, kita bangun jalan ke Sariwangi. Kira-kira dampak ekonomi yang ada setelah jalan itu bagus berapa dibanding dengan modal investasi yang kita? Coba saya mau tanya, berapa sih? Paling cuma masyarakat tahu jalan apa? Untuk itu aja. Nah, artinya begini, saya kira perlu prioritas. Mana saja jalan-jalan dibangun itu yang memang berdampak ekonomi, feedbacknya ada. Ini ada daerah wisata nih, ini dulu lah. Karena kalau ini bagus, maka kunjungan wisatanya akan nambah. Ini kan nasional. Jadi prioritaskan dulu itu. Yang impact ekonominya balik. Nah, sekarang mungkin Pak Asep, Brand Rakada kan bisa lihat ini titik-titik mana yang impact ekonominya juga bagus. Kan kita sebenarnya hari ini buang-buang uang juga, Pak. Investasi infrastruktur kita tidak berdampak balik terhadap pendapatan asli daerah. Begitu. Karena apa? Karena potensi-potensi dia juga belum dimaksimalkan. Atau Galunggung. Galunggung ini kan luar biasa. Lebih terkenal dibanding Pangandaran sebenarnya. Kata Pulau Sumbang, itu kan Galunggung itu lebih go internasional dibanding Pangandaran. Itu sampai ke Eropa, sampai ke Australia. Lalu kenapa kita tidak bikin lagu Galunggung yang kemudian akhirnya dicoba didorong? Nah,
Kalau yang punya nama besar juga hari ini wisatanya menurut saya belum maju, Tidak dikelola. belum maju. Dikelola dengan baik. Ditambah sengketa dengan perhutani. Yang menurut saya perhutani itu nggak usah ngurus wisata lah. Tambah ribet. Urusan mereka itu yang utama pelestarian lingkungan, menjaga hutan. Ini urusan utamanya mereka abaikan. Ayo ikut campur dengan urusan-urusan yang nggak wajib. Kan urusan utamanya malah nggak lestari di sana. Coba dibiarkan lingkungannya dirusak. Kalau itu menurut tadi dong yang pertama jaga ini juga kan. Ini aneh. Gunungnya dirusak, pertanyaan di Maja. Ketika kita mau kelola dengan baik wisatanya, mereka minta jadi 2 kali kartisnya, bingung juga. Nah ini contoh ya. Kenapa tidak ke sana? Lalu bisa nggak sih pemerintah ini duduk bersama dengan masyarakat? Bisa nggak para tokoh ini kan mencerdaskan stakeholder di sana agar ada pemahaman bahwa ini perlu investasi ya, bahwa kita ini perlu uang. Kang tadi soal teori ketergantungan gitu ya. Saya masih ini. Tergantung. Jadi sebenarnya gini, ya kalau kita baca secara runut ya tentang teori ketergantungan itu sebenarnya itu kan menciptakan negara-negara miskin di dunia gitu kan, supaya negara-negara maju itu kapital itu kan dia semakin maju, sementara negara-negara berkembang yang tadi dengan ketergantungan itu dia semakin jauh untuk mengejar mereka. Dibuat berarti kan itu kan ya sengaja, dibuat kan? sengaja karena persoalan struktur tadi gitu kan, struktur yang dominan akan menguasai struktur yang di bawahnya gitu kan, subordinat lah gitu kan. Nah kalau konteks ke-Indonesiaan khususnya Tasikmalaya misalnya, kalau teori itu diaplikasikan dalam konteks teori anggaran misalnya di Tasik gitu kan, apakah sudah merdeka misalnya Tasik dengan teori ketergantungan itu, apakah atau memang masih berharap pada persoalan DAU misalnya, DAK gitu kan. Ini kan juga kan ada hubungannya dengan teori ketergantungan itu, atau memang Kabupaten Tasikmalaya sudah mandiri secara anggaran terkait dengan persoalannya. Saya perlu klarifikasi juga berapa sih anggarannya gitu kan terkait dengan infrastruktur jalan ini gitu kan Gil. Dan ini juga perlu ada penjelasan gitu kan gitu Kang Asep gitu ya. Ya padahal kan OTDAT ya kan Iya, itu otonomi daerah. Ini semakin menarik Pak Juli ya terkait dengan hal ini gitu ya. Seperti saya katakan di Nggak ada awal, otak kan? di dalam menjelaskan Ada bahwa pemerintah harus hadir dalam berbagai hal. Tadi manakala terjadi pemberian upah yang sangat minimum bagi buruh, pemerintah harus mengadakan semacam upah minimum regional. Manakala petani saat tertentu membludak hasil panennya, harus ada regulasi terkait dengan komoditi. Makanya ada misalkan regulasi harga dasar gabah, harga dasar jagung dan sebagainya. Mana kemudian tidak terserap oleh pembeli, ya. Nah, di negara kita kan sudah ada yang disebut dengan Badan Urusan Logistik. Mau tidak mau mereka dan urusan logistik Nah, itu di dalam konteks negara. Dalam konteks pemerintah daerah, tadi itu bahwa pemerintah daerah harus bisa memiliki keberpihakan terhadap rakyat miskin dalam penggunaan yang ada dalam anggaran. Karena ini, kalau ini anggaran ini kue pembangunan ya. Profur harus Ya, sekarang. ini kan di peminatnya itu ada Judulnya kepala dinas, ada rakyat, ini kan sama ini. Nah, siapa yang bisa mengakses? Tentu yang berkuasa kan. Iya betul. Yang mengakses berkuasa. Nah, rakyat miskin yang tidak memiliki kekuasaan. Misalkan meskipun pandemi ada wakil rakyatnya, tapi jauh. Berarti itu kan persoalan struktur. Iya, makanya saya katakan ini persoalan struktur. Iya, betul. Persoalan struktur. Jadi selain persoalan memang tadi kalau misalkan tadi teori modernisasi nilai-nilai mas sudah cukup bagus gitu ya. Ya, bahwa kita sudah memiliki need for achievement yang sangat tinggi. Bekerja itu bukan hanya untuk bekerja tapi untuk sesuatu hal yang sempurna. Ya, misalkan agama kita sama dengan agama Shinto di sana lagi gitu Tokugawa, bahwa agama kita makin kita semangat hidup untuk bekerja dengan baik gitu kan. Nah, tadi memang kalau begini kelemahannya ada di teori ketergantungan tadi, ya, bahwa keberpihakannya yang masih kurang. Tadi beliau juga mengatakan ya, Pak Bupati agak sungkan-sungkan untuk misalkan ngerebut ini anggaran. Apalagi sekarang, saya melihat, saya kemarin menulis tentang hal ini gitu kan di kabar Priangan sendiri kan. Sebenarnya di dalam penyusunan RK rencana kerja pemerintah daerah, Pak Bupati itu kan telah menganggarkan untuk anggaran itu cukup tinggi. Cukup tinggi. Untuk apa? Untuk jalan. Untuk jalan tinggi. cukup tinggi. Saya lupa lagi, saya ada di tulisan di media kabar Priangan itu. Ya saya masih ingat itu anggaran. Cuma
saat dia diberikan kan untuk diperdakan itu harus dievaluasi dulu oleh gubernur kan. Ya, Nah, dikirimkan kan ke gubernur untuk dievaluasi. Baru setelah mendapat evaluasi baru diperdakan kan. Nah, betul. saat proses itu saat proses diperdakan turunlah yang disebut Betul. dengan PMK 212. Iya. Ya, itu peraturan Menteri Keuangan. Ya. Di dalam isinya peraturan Menteri Keuangan itu ada pengaturan dana alokasi umum. Yang dulunya dana alokasi umum itu diserahkan kepada pemerintah daerah, tergantung pemerintah daerah mau diapakan, ya. Ini mau di dinas ini kan melihat itu terserah bupati dan kawan-kawan di dinasnya karena beliau yang lebih tahu daerah. Nah, dengan PMK 212 kemudian diperuntukkanlah ada dana DAU yang diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, lalu P3K dan PU. Nah, PU masuk ya? masuk. PU masuk. Tapi persoalannya apabila dibandingkan alokasi yang sekarang setelah ada PMK 212 dengan tahun 2017 sampai 2022 itu lebih sedikit kan dibandingkan hanya 10%-nya atau yang muncul sekarang di dalam APBD 2023-nya itu 10%. Nah, jadi saya tulis di dalam kabar priangannya itu judulnya itu adalah PMK 2123 adalah otonomi setengah hati. Jadi si bupati itu jadi terbelenggu, tidak bisa dia mengalokasikan dana untuk yang dia inginkan sesuai dengan kepentingan daerahnya. Nah, ini persoalan bahwa teori ketergantungan tidak ada keberpihakan, yang kemudian ini ditambah-tambah lagi tidak ada keberpihakan dari pemerintah pusat. Pada intinya otonomi daerah sekarang itu setengah hati itu Betul. jauh sekali pada saat otonomi pemerintahan daerah dicanangkan tahun 1999. Tahun 1999 kan. Prestasi dia, ya. Itu kan hanya beberapa hal yang diatur oleh pusat adalah kehakiman, lalu Luar agama, negeri. lalu fiskal. Nah, itu Luar memang negeri itu. ya luar negeri itu memang diatur oleh pusat. Nah, sementara yang lainnya diserahkan kepada daerah yang tahu kondisinya. Ya, tapi kan akhirnya muncullah istilah raja-raja kecil itu kan akhirnya. Ya. Mungkin pemerintah melihatnya dari sana. Kan dulu mungkin. gini kan dulu DPRD itu bisa menolak pertanggungjawaban bupati. Betul. Ya. Sekarang kan enggak. Ya. Sekarang itu gini, DPRD itu hanya stempel aja. Dia itu kalau nggak sepakat, ya sudah bisa bupati bisa meninggalkan. Ya udah kalau kalian nggak mau ya sudah saya jalan sendiri. Bisa gitu. Selama bupati eksekutif tidak melanggar hal prinsip ya. Nah makanya nggak strategis jadi aku tanya. Tapi saya sedikit lah. Sebenarnya benar apa yang disampaikan Bung Karno tentang keris hati itu. Seandainya kita bisa berdaulat dalam politik, berdikari di ekonomi dan berpribadian dalam budaya seperti yang di Jepang itu, tentu kita nggak bakal bergantung seperti sekarang ini harus beli pesawat bekas ya kan. Itu karena ketergantungan. Kita terpaksa harus pakai militer kita baju-baju yang sebenarnya dibuat di sini, yang bagusnya di Amerika, yang jeleknya di Ya sini. itu memang kalau bicara nasional, internasional, akademik itu memang kita dibuat tergantung oleh negara-negara maju Oh, itu. tadi yang teorinya apa? Seperti pemerintah kita memang saya banyak yang tidak setuju dengan pemerintahan Jokowi, tapi manakala dia kemudian bahwa Iya, Mbak. soal dari hulu ke hilir dia, gitu kan, dari hulu ke hilir, saya setuju tuh, ya persoalan itu bahwa kita tidak boleh menjual hal-hal yang mentah. Kita buat dulu di sini, itu setuju. Tapi kemudian diserang habis-habisan oleh IMF segala macam. Pentingannya di sana kapital. Jadi itu tidak boleh. Nah di situ itu ketergantungan. Jadi memang negara-negara maju itu sengaja. Yang kita itu menginginkan itu ya kita menjual dari sektor-sektor agraris, dia menjual dari sektor-sektor mesin-mesin. Otomatis nilai jual yang dihasil barang yang dihasilkan oleh mereka dengan hasil agraris dari negara berkembang itu term of trade-nya itu jauh menguntungkan bagi mereka. Nah itu tidak bergantung sehingga kita itu tambah miskin terus. Kalau Cina kan nggak peduli kan. Kalau Cina kan tidak peduli, dia mau taat sama traktat sama apa namanya yang sudah diratifikasi, dia nggak perlu, dia bikin aja sendiri kan. Karena dia tidak bergantung dan dia tidak mau. Nah, akhirnya mereka jadi melesat sendiri akhirnya sekarang. Tadi kan ada bilang ya bahwa tadi apa sudah diplot kan berarti ya? Apanya yang dibuat? Anggaran kan udah diplot berarti kan? Iya, ini- kesehatan, ini- pendidikan, ya, kan? ya. Betul. Dana alokasi umum yang diarahkan. Menurut Kang Asep gimana penyelesaian untuk kabupaten? Ya. Biar para pendemo itu menjadi rada regret. Kalau
para pendemo akan selesai mendemo kalau memang infrastruktur jalannya Udah selesai? menjadi baik. Ya baik. Ya. Kalau tidak menjadi baik, saya rasa tidak akan selesai, akan terus berdemo. Karena apa? Karena jalan itu adalah merupakan urat nadi, seperti tubuh itu urat nadi yang mengalirkan darah ke seluruh saluran tubuh kita. Ya. Nah, kalau urat nadi itu tidak bisa menyalurkan, Stroke ya? akan stroke terhambat dari sisi. Tapi kalau kurang darahnya nggak ada. Gua tadinya ada nih, tapi darahnya nggak mengalir. Nggak hidup juga kan. Pendidikan juga kemudian menjadi terhambat. Ya. Nah, Ya, itu betul. sangat baik. Betul. Kesehatan juga terhambat. Ya, orang yang mau merawatkan dirinya ke pusat pertumbuhannya itu kan di ibu kota kabupaten di Singaparna. Ya. Kalau dari Singaparna ke Lewisarinya jelek jalannya, otomatis juga menjadi terhambat orang yang mau berobat. Seperti itu. Jadi dengan jalan yang rusak, memang perkembangan wilayah yang bersangkutan akan menjadi terbelakang. Kalau terbelakang, otomatis kemiskinan juga menjadi terpuruk, Ya. tidak akan berubah. Nah, dengan demikian saya rasa wajarlah kalau kemudian bahwa masyarakat Kabupaten Tasikmalaya itu akan terus berusaha mendemo kepada pusat untuk Padahal digoreng juga itu. untuk memperbaiki jalan-jalannya. Iya. Nah, persoalannya tadi kan di awal, waktu saat pemisahan kabupaten kota itu, kabupaten itu sangat payah, Ya. beranjak dari itu. Dia tidak memiliki uang yang cukup untuk melaksanakan pemerintahan yang baik. Nah, jalan yang sekarang sangat rusak itu karena diperparah dengan COVID 2,5 tahun ya, Corona ya. 3 tahun. Berbagai anggaran untuk perbaikan Semuanya dan infrastruktur jalan, ya? semuanya diarahkan kepada COVID. Penanganan COVID. Nah, otomatis kerusakan jalan itu menjadi sangat-sangat dasar karena tidak ada lagi rehabilitasi jalan yang rusak. Ya. Nah, dengan cara seperti itu, COVID itu memang kan sangat drastis menurunkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2020 itu LPE-nya, laju pertumbuhan ekonominya di Kabupaten Tasikmalaya itu 0,98. Tapi itu bukan hanya milik kabupaten. Semua ya. Semua kabupaten di Indonesia terjadi penurunan di bawah 0 semuanya juga. Nah, selesai COVID 2021 kemudian Kabupaten Tasikmalaya naik pertumbuhan ekonominya 3,4. Kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 4,7. Nah, ini adalah suatu pertumbuhan yang bagi kita cukup bagus dan itu akan lebih bagus lagi kalau infrastruktur jalannya terus diperbaiki. Selama infrastruktur jalannya rusak, ya, kegiatan unit produksi jasa dan barang itu tidak efisien, Terhambat. tidak akan efisien dan itu akan membuat kemiskinan akan terutama lagi. Persoalannya gini, di Kabupaten Tasikmalaya itu ke Pak Jul ya, kemandirian ekonominya itu sangat rendah sekali. Itu hanya PAD-nya itu hanya 10% ya dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Jadi itu lebih kepada menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Kalau hanya rendah sekali, karena hanya 10%-an saja. Nah, apalagi kalau dengan turunnya dengan PMK 212 yang kemudian ada ADAU yang diarahkan, padahal seharusnya yang lebih baik dengan kondisi sekarang setelah pasca COVID jalan-jalan rusak parah, itu adalah di PU yang diperbaiki. Bahkan sekarang itu di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan itu yang gemuk. Betul kan begitu ya Pak Denny? Ya, itu lebih banyak anggaran Dinas Pendidikan. Itu seharusnya adalah lebih tapi Bupati tidak bisa melanggar itu kan peraturan Menteri Keuangan 212. PMK 212 dari ini harus dituruti. Dengan PP sekarang. Nah, makanya itu kata saya otonomi setengah hati. Jadi persoalannya bukan hanya persoalan di tingkat pemerintah daerah kurang kepedulian, tapi juga diperparah dengan pemerintah pusat yang sudah mengambil kembali otonomi daerah yang tahun 199 dan pemerintahan tentang peraturan daerah itu dicabut lagi kemudian sekarang ini. Dulu kan hanya tadi itu hanya persoalan agama, fiskal, lalu pertahanan keamanan, lalu apalagi luar negeri, yang hukum yang diatur oleh pusat. Nah, sekarang mengatur hal-hal itu. Jadi kemudian pemerintah daerah menjadi terbelenggu karena dia tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Dan ini saya rasa
meskipun tadi Pak Demi sangat optimistis ya akan terperbaiki. Bagi saya caranya Pak Demi harus kemarin mengenjot mencari bantuan kepada Pemprov dan pemerintah pusat untuk saya ke Pemprov sekarang. Ya tadi itu bahwa anggaran itu seperti kue. Di sini kan banyak, ada dinas, ada macam-macam gitu kan. Dan rakyatlah yang kemudian aksesnya itu sangat terbelakang, terbatas. Ya. Kalau diibaratkan dengan ini adalah yang pengakses kepada kue anggaran itu adalah misalkan harimau, tikus. Nah, rakyat itu adalah kura-kura, pelan lambat untuk bisa mengakses kue anggaran. Sehingga tadi, kenapa sih untuk mengefektifkan untuk listrik untuk yang di itu tidak diganti oleh surya. Ya. Tadi karena ada berbagai kepentingan di situ yang bisa mengakses anggaran. Kalau diganti oleh tenaga surya kemudian nanti tidak ada perawatan untuk rambu jalan itu menjadi tidak ada, kan akan ditolak. Itulah persoalannya ini kepada bahwa anggaran ini adalah merupakan kue pembangunan, tapi bagaimanapun pemerintah dan DPRD eksekutif harus memiliki keberpihakan, harus terus berusaha untuk kepentingan masyarakat. Karena bagaimanapun anggaran ini adalah asalnya dari rakyat dan masyarakat juga. Dari pajak-pajak yang dikumpulkan, baik kepada daerah maupun kepada yang 10%, yang 10% itu seperti itu. Ya. Akan mereview dari pembicaraan ini. Iya, kalau saya sih tadi ya kejelasan tentang postur anggaran ya untuk perbaikan jalan itu seberapa besar gitu kan, itu kan belum terklarifikasi gitu kan. Kalau dulu memang kalau sepengetahuan saya gitu kan, sebelum COVID ya 2020 berarti kan normal kan, postur anggarannya normal misalnya untuk jalan Kang Asep gitu kan. Nah, pasca COVID kan memang terjadi pengalihan dana ke instansi-instansi terkait gitu kan ya, kemudian jalan menjadi terabaikan. Ini kan perlu diklarifikasi postur anggaran yang benar itu berapa, yang ada sekarang gitu kan. Misalnya tadi dengan ukuran ada 1.400 kilo itu gitu ya, tinggal nanti dipilih gitu kan, mana jalan yang prioritas, mana yang tidak gitu. Cuma memang harus ada kejelasan postur itu. Dan saya kira untuk daerah-daerah desa ya Kang, karena memang ada anggaran desa gitu kan, bisa dioptimalkan dari situ. Tapi kenyataannya juga ada beberapa desa yang dekat aja, yang Legalunggung itu, yang kemarin teman-teman mahasiswa demo itu di daerah Citiis, yang kita sering jalan-jalan ke sana, gali tukeneng gitu kan. Padahal di situ kan ada Kembang ya, desa pada Kembang, kemudian juga punya akses, punya daerah wisata ya di situ gitu kan, tapi jalannya kan rusak juga gitu kan. Nah, ini juga perlu ada kontrol dari pihak eksekutif, legislatif kemudian untuk melihat bagaimana pelaksanaan di lapangan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita selalu tergantung dalam konteks anggaran dari DAK dan DAU gitu kan, nah ini ya problemnya seperti ini gitu kan. Artinya pemerintah daerah harus lebih kreatif mencari sumber-sumber yang bisa menutupi persoalan ini gitu kan. Sampai kapanpun nanti akan menjadi alasan klis itu gitu kan. Wah, ini masalah DAK, DAU nggak ada gitu kan. Nah, padahal kita memiliki sumber daya alam yang bisa dioptimalkan di daerah ini untuk pembangunan yang lebih baik gitu kan. Dan selama ini saya melihat tadi misalnya sumber-sumber energi yang ada di kita, di Tasik Selatan, Tasik Utara, termasuk juga Tasik Tengah misalnya, juga ada banyak yang kita bisa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak gitu kan, sehingga defisit anggaran ini gitu kan tidak menjadi bom waktu gitu kan, dan tidak menjadi alasan di kemudian hari jalan menjadi rusak, nggak ada anggaran, ini rusak nggak ada anggaran. Ini kan jangan begitulah ngurus negara teh gitu kan. Karena Tuhan memberikan alam ini kan, Tuhan memberikan kekayaan alam ini juga harus dieksplorasi oleh kita gitu kan, lebih kreatif dalam mencari anggaran segala macam gitu kan. Dan terakhir saya rasa juga Kang Demis di DPR, semoga sukses nanti di DPR Jawa Barat dan bisa mewujudkan harapan-harapan rakyat. Saya juga sebagai rakyat gitu kan. Sebagai rakyat yang baik dan taat hukum di pemerintah Kabupaten Tasik gitu kan. Semoga tadi Kang yang teori modernisasi yang terakhir itu menikmati kue pembangunan itu gitu kan, seperti itu. Ya, baik. Paling tidak jalan loh. Kalau sampai titik menikmati itu udah kayak apa itu Kang? Baik, terima kasih, sangat menarik. Sebenarnya masih ingin ngobrol ya, cuman waktunya udah terlalu panjang kita ngobrol ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.